Halo semua, balik lagi sama saya Abah Kopdud alias Kopi Udud. Semoga orderan micet pacar kalian rame. Berbicara sebuah pertarungan tidak akan lepas dari yang namanya luka. Dan luka terbagi menjadi beberapa bagian. Ada luka luar dan ada luka dalam layaknya luka hati atau nyeri hati. Dan biasanya luka dalam diakibatkan oleh sebuah tindakan yang menodai rasa atau perasaan. Seperti membantai keluarga yang kita sayangi atau lebih kejamnya adalah fitnah jahanam dunia akhirat. Kemudian ada luka luar. Biasanya luka luar diakibatkan oleh sebuah insiden atau kecelakaan bahkan pertarungan. Dan kali ini saya tidak akan membahas luka dalam, melainkan saya akan membahas luka luar. Dan luka luar yang sangat fenomenal tidak akan terlupakan dan selalu diingat adalah codet cakar cap macan Akagami no Sang yang diakibatkan oleh anak durhaka yaitu Kurohige atau Masal di Teach. Luka pada mata Akagami no Sang sangatlah luar biasa. Sudah dikonfirmasi bahwa luka tersebut diakibatkan oleh Kurohige. Entah bagaimana orang sekuat Akagami no Sang dapat dilukai oleh Kurohige dan bagaimana kejadiannya. Sebelum itu mari kita dengarkan intro yang melambangkan kekuatan, kebrutalan dan membangkitkan semangat layaknya Goldie Roger. Intronya. Kita semua sudah tahu bahwa kekuatan Akagami no Sang sudah tidak diragukan lagi. Selain kekuatannya, dia juga memiliki kekuasaan yang sangat luar biasa sebagai Yonko. Namun Sang mendapatkan luka tersebut sebelum menjadi Yonko. Kita diperkenalkan dengan sosok Kurohige ketika di up sebelum Skypiea. Namun jauh sebelum itu, di masa lalu Sang sudah bertemu dengan Kurohige ketika dulu Goldie Roger bertarung dengan Shirohige. Di sana kita diperlihatkan sosok Kurohige muda yang sedang memegang atau tepatnya memakai senjata seperti cakar. Bagi sempat berbicara bahwa Kurohige adalah seorang monster kepada Sang. Dia tidak tidur sama sekali semenjak mereka bertemu dan tubuhnya juga aneh. Di sini Bagi sudah menyadari bahwa Kurohige bukanlah manusia biasa. Bagi cukup terampil dan memperhatikan orang lain, berbeda dengan Sang yang tidak sebegitu memperhatikan Kurohige. Kenapa saya beropini bahwa Sang ini tidak begitu memperhatikan? Kita tahu bahwa musuh yang dilawan Bagi pasti adalah Kurohige. Insiden tersebut memperlihatkan bahwa Kurohige lebih tua dari Bagi dan Sang. Diketahui ketika dulu Kurohige ikut serta dalam bajak laut Shirohige sudah sekitar 2 tahun. Dia diangkat oleh Shirohige sebagai anaknya. Namun setelah lama cerita berjalan, Kurohige malah membunuh Shirohige ketika di Marineford. Dan tidak hanya Shirohige saja, dia juga dulu membunuh Tat, salah satu komandan divisi Shirohige untuk mengambil Yami Yami no Mi. Diketahui bahwa Kurohige menjadi nakama Shirohige hanya untuk memanfaatkan hal tersebut. Sejak dulu Kurohige memang sudah mencari Yami Yami no Mi. Maka atas hal tersebut Kurohige berpikir lebih baik masuk ke bajak laut Shirohige. Dengan masuknya atau menjadi nakama Shirohige, dia akan aman dalam menjalani rencananya dan akan aman dalam tanda kutip penangkapan pemerintah atau angkatan laut. Memang di sini Kurohige dulu memiliki nilai buronan Noberry. Namun jika Kurohige terus-menerus mencari Yami Yami tanpa ada perlindungan, dia pun akan ditangkap oleh angkatan laut. Maka kepintaran Kurohige berperan penting kemudian masuk ke bajak laut Shirohige. Secara tidak sengaja bahwa Yami Yami no Mi berada di kapal tersebut yang tepatnya ada di tangan Tats. Kurohige membunuh Tats dan mengambil buah Yami Yami kemudian pergi meninggalkan bajak laut Shirohige. Dan kita masuk ke inti cerita atau pembicaraan. Kita tidak pernah diperlihatkan bagaimana pertarungan Sang melawan Kurohige. Namun saya memiliki opini yang cukup masuk akal. Kemungkinan dulu Sang ketika bajak laut Roger dibubarkan, dia memulai pelayarannya, tetapi Sang belum memiliki nakama. Sepertinya dalam pelayaran pertama atau awal pelayaran Sang bertemu dengan Kurohige. Dan terjadi sebuah konflik sehingga mereka bertarung. Mengapa bisa terjadi dan mengapa bisa bertemu dengan Kurohige? Saya berpikir kemungkinan besar dulu Kurohige ditugaskan atau diberi misi bersama Marco oleh Shirohige. Dan tugas tersebut bertepatan di tempat yang sama yang didatangi oleh Sang. Lalu kenapa Marco tidak memisahkan mereka? Kemungkinan ketika mereka berhadapan, Marco sedang tidak ada di tempat namun masih dalam satu pulau yang sama. Di sini Sang sepertinya tidak terlalu menghiraukan atau terlalu meremehkan Kurohige. Di sini Sang sepertinya lengah atau tidak menyangka bahwa Kurohige sekuat itu. Sang tidak mengingat bahwa Bagi pernah berbicara Kurohige adalah seorang monster. Dan ketika mereka bertarung, Sang menganggap bahwa Teach tidak akan berlebihan seperti itu. Namun tidak disangka Kurohige malah buas dan beringas sehingga ingin membunuh Sang. Di sini Sang sepertinya cukup kaget. Dan Sang menyaksikan kekuatan asli dari Kurohige atau kekuatan dari kelebihan tubuhnya yang berbeda dengan orang lain.
Dan kenapa Sang tidak terbunuh atau dibunuh oleh Kurohige ketika sudah mendapatkan luka di matanya? Saya mempunyai opini bahwa sebenarnya Kurohige dulu mampu membunuh Shanks karena kekuatan Kurohige dulu di atas Shanks. Dan begitupun dengan situasi atau arah angin yang berada di pihak Kurohige. Sepertinya ketika Kurohige akan membunuh Sang, datanglah Marco dan menghentikan mereka. Di sini Marco menghargai Sang bahwa Sang dulu adalah anak buah Roger yang notabene rival dari Shirohige. Maka atas kedatangan Marco, Kurohige mengurungkan niatnya untuk membunuh Sang. Dan Marco menyembuhkan luka tersebut menggunakan buah iblis Tori-Tori no Mi. Namun meskipun sudah disembuhkan, luka tersebut tidak bisa hilang dari wajah Akagami. Dan saya yakin bahwa Marco juga sedikit banyaknya mengetahui bagaimana kejam dan sadisnya Kurohige. Dan kita lihat masa depan ketika Marco balas dendam kepada Kurohige. Marco dibantai habis-habisan oleh Kurohige dan serangan balas dendam tersebut kalah telak dari Kurohige. Karena selain dia kuat, dia juga mengkonsumsi buah iblis sebanyak 2 buah. Dan buah tersebut bukanlah buah yang kaleng-kaleng. Maka atas hal tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa kejadiannya mungkin saja sedikit mirip dengan apa yang saya opinikan tadi. Namun kalian jangan terlalu percaya dengan perkataan saya karena belum tentu kebenarannya. Kemungkinan nanti kita akan diperlihatkan rentetan kejadian yang sebenarnya. Jadi gimana menurut kalian? Tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan buat yang mau request sok aja nanti sama saya dibahas. Aduh, saya teh mau ngopi euy. Ini teh rada gak enak tenggorokan tapi pengen ngopi sama udut. Ya udahlah. Salam sejahtera, kaos kaki bau terasi, goodbye, dadah.